Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amalia Apriliani, biasa dipanggil Amel. Saya Kepala Unit di Bimba AIUEO Pondok Rezeki. Di sini saya ingin menjawab tugas video pertama kebimbaan. Soal nomor 1, jelaskan konsep filosofi kata bimba yang Anda pahami. Menurut saya, filosofi kata bimba lahir dari tujuan hidup setiap manusia. Tujuan utama hidup manusia itu bukan untuk sukses, tetapi untuk mencapai kebahagiaan sejati. Terus nomor 2, jelaskan konsep kebahagiaan sejati yang Anda pahami dan bagaimana hubungan antara tujuan utama hidup dengan bimba. Menurut saya, konsep kebahagiaan sejati itu kita merasakan kebahagiaan itu bukan saat ini aja, tapi saat ini, besok, dan seterusnya sampai akhir hayat. Terus hubungannya sama tujuan hidup dengan bimba itu kan tujuan kita itu bahagia, berarti kita memimbakan itu harus dengan harus dengan suasana yang bahagia. Terus nomor 3, jelaskan konsep beriman, berbuat baik, dan belajar yang Anda pahami. Menurut saya, konsep beriman itu artinya kita meyakini keberadaan dari sifat-sifat Allah, bahwa Allah itu maha baik, maha pengasih, dan maha penyayang. Sedangkan konsep dari berbuat baik yaitu melakukan sesuatu untuk orang lain tanpa pamrih dan tanpa tanpa berharap untuk balasan kayak gitu. Sedangkan belajar yaitu kegiatan menghubungkan suatu hal dengan hal yang lain untuk mengambil hikmah agar bisa lebih baik lagi ke depannya. Terus nomor 4, sudahkah Anda menerapkan konsep beriman, berbuat baik, dan belajar? Alhamdulillah sudah. Dan berikan masing-masing contoh konkret dalam kehidupan sehari-hari. Terus contohnya itu, kalau beriman itu kita selalu minta sama Allah untuk diberikan kelancaran dan diberikan kelancaran dan jalan yang dirahmati oleh Allah. Sedangkan contoh berbuat baik yaitu kita menolong motivator ketika motivator itu butuh bantuan untuk membimbakan ataupun untuk hal lain. Terus contoh belajar yaitu kita belajar membimbakan setiap hari dan kapanpun, dimanapun kayak gitu, sampai akhir hayat kita harus tetap belajar. Terus nomor 5, apa saja 7 tahapan belajar, bagaimana hubungan di setiap tahap yang ada di dalam 7 tahap belajar, yaitu yang pertama itu tahu. Kalau tahu itu dia hanya sekedar tahu atau pernah dengar aja kata bimba kayak gitu. Terus yang kedua, paham. Yang paham itu jika sudah mengerti lebih banyak tentang suatu hal, ya kita memahami apa kata bimba itu. Terus yang ketiga, mengaplikasikan, yaitu kita menerapkan kata bimba itu ke diri kita sendiri terlebih dahulu, baru ke orang lain. Terus keempat, menganalisa apa yang sudah sesuai dengan ilmu, lalu kita terapkan ke
kegiatan sehari-hari gitu. Nomor yang kelima, sintesa. Kalau sintesa itu dia pergabungan dari yang kita dapat dengan yang kita udah jalani. Terus yang keenam, evaluasi. Evaluasi itu membandingkan nilai-nilai, ide-ide ataupun metode dengan standar Bimba kayak gitu. Terus yang ketujuh, sosialisasi. Kita mensosialisasikan kebimbaan itu ke lingkungan terdekat kita dulu dan baru ke masyarakat yang luas. Nomor 6, jelaskan konsep paradigma Bimba yang Anda pahami. Terus menurutku paradigma Bimba itu membahagiakan semua yang terlibat, baik anak-anak maupun orang dewasa. Jadi kita harus membahagiakan diri kita sendiri terlebih dahulu, baru membahagiakan anak-anak, baru teman-teman, dan baru lingkungan sekitar kita. Terus yang 7, sudahkah Anda menerapkan paradigma Bimba dalam kehidupan sehari-hari? Berikan contohnya. Alhamdulillah sudah. Contohnya saya selalu berusaha untuk membahagiakan ananda-ananda yang ketika datang Bimba itu sudah cemberut, seperti itu. Terus yang kedelapan, jelaskan apa saja perbedaan antara membimbakan dengan mengajarkan membaca. Menurut saya perbedaannya itu kalau mengajarkan membaca itu kita menuntut anak untuk bisa dan untuk berhasil sampai ke tujuannya yaitu anak itu bisa membaca gitu. Tetapi kalau misalkan membimbakan, kita lebih ke tahap fun learning kayak gitu. Kita tidak memaksakan anak untuk bisa membaca, tapi kita menumbuhkan minat anak belajar atau membaca dengan cara fun learning kayak gitu. Dan kita kalau membimbakan itu tidak berfokus kepada hasilnya, tetapi berfokus kepada prosesnya. Sedangkan mengajarkan membaca itu dia terfokus ke hasilnya, bukan gimana prosesnya kayak gitu. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.